menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden dimaksudkan tuh saya nggak pernah dengar ada orang berani memprovokasi. Ini adalah provokasi. Provokasi, ini provokasi loh. Provokasi. Cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau gitu dengan adanya orang-orang seperti Anda. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik gitu. Atau kalau Jokowi tetap jadi presiden, Indonesia akan hancur. Yakin. Kok gua nggak yakin. Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution. Gini aja paling gampang. Namanya kan semua terbuka. Masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Ya, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi. Keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah, itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya bilang, ya itu coba, itu lawannya udah cari salahnya, korupsinya enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Jokowi tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran? Jujur, tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Rame-rame ini semua ya mencari popularitas, tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Presiden kita lagi kerja keras kok, kita bikin begini-begini negatif thinking, tapi tetap mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Mereka siap melaporkan. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. 2 kali ya? 2 kali. Kami tidak ada. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Maki-maki terlalu berlebihan juga enggak baik. Ada orang mengatakan, Pak Mahfud tuh kok sekarang bela Pak Jokowi? Mana saya? Coba kalau Anda tahu, mana saya pernah membela Pak Jokowi? Enggak. Mana? Coba dalam kasus apa? Enggak. Saya waktu itu menghantam Setia Novanto, lalu dibilang, oh Pak Mahfud sudah DPP, sekarang bela pemerintah, menghantam Novanto. Novanto tidak dihantam oleh Pak Jokowi. Saya menghantam sendiri. Enggak ada kaitannya, enggak ada sama sekali. Saya mau tanya, di mana saya membela? Enggak. Saya bicara kebijakan saja. Kebijakan saja. Semua saya kritik. Yang ini. Gitu. Cuma kalau saya ditanya, sekarang kok menjadi muji-muji Pak Jokowi? Mana saya pernah memuji? Coba saya ingin tahu berita satu pun saya pernah memuji Pak Jokowi. Enggak. Tetapi saya juga tidak mencaci. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital yang merupakan janji abal-abal dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Misalnya antara lain, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek, ya. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Sebelumnya Amin Rais ini pernah berjanji akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bila Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden.
Saudara-saudaraku, memang ini boleh dikatakan janji kosong yang merupakan janji abal-abal. Ingat ya Amin Rais, janji adalah hutang. Sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuhi. Minimal Anda kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya Anda minta maaf dong sama Jokowi. Ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Sekali lagi saya ingatkan, tepatilah janji Anda. Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta atau Anda meminta maaf kepada Jokowi dan rakyat Indonesia. Ingat Amin Rais, sekali lagi, kalau Anda tidak mampu memenuhi janji Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi karena Anda sudah selalu membuat gaduh negara ini. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang enggak jelas. Ingat, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, waktu people power, Anda ya juga yang menyerukan people power. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengae, ngomah, diem. Jangan banyak bacot, jangan banyak ngomong. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kalau itu sebabnya kata nggak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Anda juga Amin Rais, udah tua bukannya tobat, bukannya bersikap yang baik Anda. Nggak usah mimpi ya Amin Rais. Bukankah kalian yang selalu menyerang Jokowi? Ingat Amin Rais, manusia macam apa kalian ini? Ya Amin Rais, Anda Amin Rais adalah pencetus people power. Begitu people power itu, saya laporkan ke polisi. Karena seluruh statement dan tuduhan-tuduhan Anda kepada Jokowi tidak ada benar. Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk memakzulkan Jokowi mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Jokowi! 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 Dan nakut-nakuti nanti oleh Pak Bujang, wah nanti ini akan, wah nanti Bapak akan jatuh karena ini bayangan. Saya nggak bayangin sih, saya nggak bayangin. Ngapain bayangin? Semua sudah diatur yang di atas. Ingat, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak. Saatnya lah kita bangkit melawan. Saatnya lah kita tunjukkan people power. Ini lo, people power ini lo, oleh sego. Yalah, ini people power Pak Amin Rais. Amin. Itu di bawah rezim siapa? Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas, gantung di Monas. Rakyat harus bergerak. People power, takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu,
opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Segerakan saja people power. People power. Ya inilah manusia. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak selalu suka melihat Indonesia rusuh. Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar, dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Itu kami dengan segala kerendahan hati, betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang kempis menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat, dan kita betul-betul bermimpi dalam arti memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan keadilan buat bangsa Indonesia. Saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Tertanda Profesor Amin Rais menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan cabut mandat Presiden Jokowi. Saya katakan, sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Beliau punya jiwa besar. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita, dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik, beliau ambil risiko itu. Itu leadership, itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan
tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita. Amin Rais belak-belakan menyebut jika ada praktik korupsi besar dilakukan keluarga Jokowi. Bahkan ia menyamai hal ini dengan era Orde Baru Soeharto. Ia menuduh Presiden Jokowi telah melakukan praktik korupsi dinasti, di mana menurut Amin Rais dengan melibatkan Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution. Meski begitu, Amin Rais tak menyebutkan detail korupsi yang dilakukan Gibran dan Bobi Nasution. Diketahui, Gibran Raka Buming Raka saat ini sebagai wali kota Solo dan Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Akibat praktik korupsi besar ini, Jokowi pun harus mengamankan diri agar kasus ini tak dibongkar oleh presiden setelahnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu juga menyebutkan jika Presiden Jokowi akan membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Jokowi ditudingnya akan melakukan intervensi hingga pelanggaran konstitusi. Kata Amin Rais, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo relatif akan mengamankan keluarga Jokowi dari penegakan hukum. Hal itu menurutnya setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Amin Rais juga mengkritik kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ia pun menyebut banyak pelanggaran konstitusi di pemerintahan Jokowi. Amin dengan tegas menyerukan kudeta. Ia menggaungkan seruan mosi tak percaya untuk mencabut mandat Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, Partai Umat yang didirikan Amin Rais memastikan akan mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu 2024. Bukan kali ini saja anak Jokowi dituduh korupsi. Pada tahun 2022 lalu, Gibran dan Kaesang juga pernah dilaporkan ke KPK oleh seorang dosen UNJ namun tak terbukti. Seperti diketahui, pelapor Gibran dan Kaesang adalah seorang dosen UNJ bernama Ubedillah Badrun. Ia mengatakan laporannya terkait dengan bisnis Gibran dan Kaesang. Jadi laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, ucap Ubedillah di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Ubedillah mengaku telah menyampaikan laporannya ini ke unit pengaduan masyarakat di KPK. Dia turut menunjukkan tanda terima laporan itu yang tertanggal 10 Januari 2022. Nama Ubedillah sendiri tertulis dalam laporan itu sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ubedillah turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaannya itu. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan, tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut laporan dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep tidak jelas. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron mulanya menjelaskan, pihaknya menerima laporan terkait dengan korupsi Gibran dan Kaesang pada 10 Januari 2022 lalu. Hanya saja, laporan tersebut tidak jelas karena pihak pelapor tidak kunjung menyampaikan informasi yang diperlukan. Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, dan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi, ungkap Gufron di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Diungkapkan Gufron,
Data pendukung dari laporan dimaksud belum disampaikan secara lengkap. Hal itu terutama terkait ada tidaknya dugaan penyalahgunaan kewenangan dari pihak penyelenggara negara. Sampai saat ini, pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjut, ungkap Gufron. Gufron menjelaskan, laporan dugaan korupsi yang disampaikan disebut terkait relasi bisnis. Dugaan itu bisa terjadi ketika bukan menjadi penyelenggara negara.